everyone, welcome back to Adalini Stories. Hari ini saya akan bikin MPASI sayur bayam simple double protein yang enak banget dan bikin bayi auto mangap. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya untuk yang belum subscribe. Nah, sekarang kita ambil dulu ya daun bayamnya. Ini bayam segar organik tanpa pupuk kimia dari kebun sendiri. Jadi kita ambil dulu ya daunnya biar pohon bayamnya tetap bertunas. Nanti kalau mau makan bayam lagi tinggal diambil deh daunnya. Kegiatan seru di luar ruangan seperti ini sangat baik untuk si kecil loh mams. Salah satunya untuk mendukung kesehatan tulang, kesehatan kulit, hingga suasana hatinya. Karena keluar ruangan anak akan mendapatkan paparan sinar matahari yang dapat membantu tubuhnya memproduksi vitamin D. Jadi vitamin D-nya gratis mams. Anak yang menghabiskan waktunya di luar ruangan cenderung lebih aktif secara fisik dibandingkan anak yang lebih sering menghabiskan waktunya di dalam ruangan mams. Jadi kegiatan seperti ini juga dapat melatih anak bersosialisasi, bekerja sama, melatih keberanian, menyelesaikan tantangan, mengambil resiko, dan dapat meningkatkan kreativitas anak. Jadi ceritanya kebun ini baru saja saya bikin dan saya tanemin sayur-sayuran ya, gunanya untuk selain saya mendapatkan sayuran yang segar, saya juga dapat melatih dan mengajak Shalom beraktivitas di luar ruangan yaitu di kebun ini. Jadi yuk Shalom kita masak sayur bayamnya, parenya nanti dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan MPASI sayur bayam double protein yang sangat-sangat simple, namun rasanya nggak simple. Rasanya enak banget dan bikin bayi auto mangap. Nah, sekarang kita potong bawang putihnya. Di sini saya akan pakai bawang putih cukup 1 siung aja ya. Karena sayur bayam yang saya akan masak ini cukup untuk 1 porsi. Jadi untuk sekali makan ya, Mams. Seperti yang saya sampaikan dalam video MPASI lainnya di channel Adalini Stories ini, kalau sebaiknya bayam segera dihabiskan setelah dimasak karena akan berbahaya bagi tubuh jika bayam dipanaskan berulang kali. Jadi saya sarankan untuk moms kalau mau masak MPASI bayam untuk bayinya sebaiknya dipakai porsi yang kecil atau dimasak untuk sekali makan. Sayur bayam merupakan salah satu jenis sayur yang memiliki zat besi. Nah, zat besi juga zinc sangat diperlukan bayi dalam masa MPASI-nya. Menurut para ahli, semenjak bayi usia 6 bulan membutuhkan hampir 100% zat besi dan juga zinc. Nah, zat besi dan juga zinc bisa didapat dari protein hewani, sedangkan dalam sayuran hanya didapat sedikit saja. Jadi bayam ini salah satu sayuran yang mengandung zat besi ya, Mam. Sekarang kita masukkan bawang putihnya ke minyak yang sudah dipanaskan. Nah, kita tumis sebentar aja ya, jangan sampai terlalu coklat atau jangan sampai coklat dan jangan sampai gosong. Cukup seperti ini aja, lalu kita masukkan telur ayam kampungnya. Ini telur ayam kampung bisa Mams pakai, bisa juga Mams pakai telur ayam negeri ya, yang penting telur. Nah, setelah itu kita tumis sebentar sampai telurnya ini tercampur sama bawang dan sampai matang. Jadi jangan terlalu setengah mateng ya. Kalau setengah mateng nanti hasilnya bayamnya bakalan amis, sayurnya bakalan amis dan kurang sedap. Selanjutnya kita masukkan sayur bayam yang sudah kita potong-potong. Nah, resep ini walaupun simple dengan 3 bahan yaitu sayur bayam, telur dan juga bawang putih, tapi rasanya udah enak banget dan bikin bayi auto mangap. Jadi buat moms yang babynya usia 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan mau dikasih resep ini nggak apa-apa ya. Cuma nanti tinggal disesuaikan teksturnya saja. Jadi pas penyaringan MPASI atau nanti mau di blender juga boleh atau nanti lebih dihaluskan lagi teksturnya ya. Nah, di sini saya pakai sedikit kaldu bubuk ya, dan ini kaldu bubuk yang sapi, kaldu bubuk sapi non MSG, dan ini saya kasih sedikit. By the way, buat mom semua, kalau tahu saya nih sebelum Shalom usia 1 tahun saya nggak pernah menambahkan perasa tambahan, cuman karena sekarang udah 1 tahun jadi saya kasih sedikit perasa tambahan seperti garam dan juga kaldu bubuk. Nah, setelah kita aduk-aduk seperti ini agak teksturnya agak kering ya, kita tambahkan air mineral secukupnya.
Setelah itu kita tambahkan sedikit saus raja rasa. Ini opsional aja ya, dan ini saya cuma pakai sedikit aja. Seperti yang Mams lihat di video, nggak pakai takaran sih, cuman saya rasa ini sedikit banget, cuman beberapa tetes. Karena emang porsi sayurnya ini sedikit, jadi harus hati-hati dalam memberikan perasa tambahan ya. Jangan sampai garamnya kebanyakan atau kaldunya kebanyakan, saus apanya kebanyakan, kayak gitu. Nah sekarang udah jadi bayamnya, jadi kita nggak usah tumis terlalu lama, cukup sebentar aja. Dan sekarang udah selesai sayur bayam sederhana double protein yang bakalan bikin bayi auto mangap. By the way, barusan saya bilang double protein ya. Oke, dan ini protein keduanya yaitu ikan lele. Nah, ikan lele ini juga bagus banget untuk perkembangan otak si kecil karena mengandung asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini juga hampir setara dengan ikan salmon loh. Jadi buat moms yang kesulitan mendapatkan ikan salmon seperti saya ini kan tinggal di desa, jadi untuk mendapatkan ikan salmon itu susahnya minta ampun. Jadi kalau mau beli ikan salmon saya harus ke kota dulu dan beli di supermarket yang gede-gede itu. Jadi untuk menggantikan ikan salmon saya selalu menggunakan ikan lele ataupun ikan kembung. Nah sekarang kita tinggal bersihkan duri-duri ikan lelenya dan kita campurkan daging ikan lelenya di MPASI sayur bayam double protein ini. Nah jadi makan siang kita ini simple, mudah dibuat dan bergizi tinggi dan bikin bayi auto mangap. Nah selain kita sebagai orang tua menyiapkan MPASI yang enak dan lezat serta bervariasi, hal yang terpenting lainnya adalah membuat suasana makan semenyenangkan mungkin. Jika kita membuat suasana hati mereka senang, saya yakin mereka akan dengan senang hati menyantap dan menghabiskan makanan yang kita siapkan. Shake your body. Shake your body. Selanjutnya, jangan memaksa atau memarahi baby jika dia tidak mau makan ya. Jangan membuat suasana makan jadi enggak enak, nanti lama-lama babynya menjadi trauma. Jadi, usahakan untuk membuat suasana makan seceria mungkin. Saya akui kalau untuk membuat baby duduk di baby chairnya itu agak susah ya, tapi pinter-pinternya kita aja. Dulu Shalom ini selalu kalau mau duduk susah banget, jadi saya pancing dengan menggunakan gadget. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, dia kalau makan sambil nonton itu nggak dikunyah makanannya. Nah itu tuh bahaya buat pertumbuhan giginya, nanti giginya bisa keropos dan nggak bagus untuk kedepannya. Jadi saya usahakan berbagai macam cara untuk membuatnya bisa duduk di tempat seperti ini, di baby chairnya maksudnya. Jadi buat mom seperjuangan yang memiliki baby usia 1 tahun yang nggak bisa diem, maunya gerak-gerak terus, semangat ya, pasti ada aja cara kalau kita ada niat untuk mengusahakannya. Jadi semangat. Buka imutnya. Nah, untuk lamanya waktu makan untuk bayi dan anak jangan lebih dari 30 menit ya moms. 30 menit habis nggak habis, stop pemberian makanannya. Latih anak untuk tertib dalam menghabiskan makanannya. Ada pernah salah satu moms yang curhat kalau anaknya itu makannya lama banget. Aduh moms, anak saya makan itu sampai 3 jam. Oh itu nggak boleh ya, itu nggak boleh dan nggak dianjurkan oleh dokter. Jadi sebaiknya moms melatih babynya agar cepat menghabiskan makanannya. Jika dia tidak bisa menghabiskan makanannya dalam waktu 30 menit, ya udah stop dulu. Di jam selanjutnya kita berikan lagi makanannya. Emah gitu. Emah. Bye bye. Ayo. Emah. 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 Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Bantu Adeline Stories untuk berbagi resep ini ke ibu-ibu muda lainnya. See you on the next video. Bye-bye.